Ya, Syafrinas, kita menarik sekali ya untuk melihat bagaimana gerak IHSG karena memang di awal pekan ini di Senin Selasa sudah memberi sedikit harapan untuk para Iya, pelaku pasar. Kembali tembus lagi ke level 6.900, kemarin menguat signifikan, bahkan sudah ada para pelaku pasar yang sudah mengantisipasi akan tembus lagi ke level 7.000. Namun ternyata pelin-pelan sekali melihat memang ada gerak-gerak yang ternyata sangat berpengaruh dari iya, makroekonomi domestik dan juga makroekonomi global. Rilis-rilis mengenai The Fed sendiri, data wait and see dari tenaga kerjaan Amerika dan lain-lain ternyata juga menjadi pengaruh yang sangat kuat iya. untuk gerak IHSG. Dan bahkan pada hari ini tembus ke level 6.804, namun harus ditutup di level 6.914. Ada sedikit mukjizat ya, sedikit mukjizat di menit-menit terakhir penutupan ternyata kembali lagi melesat ke level 6.900 walaupun penguatannya secara agregat di hari ini sekitar 0,3%. 39, Anda iya. mengamatinya bagaimana pergerakan IHSG dari Senin, Selasa sampai sekarang ini dan sebenarnya impact-nya yang disebutkan itu tadi seberapa kuat mempengaruhi gerak IHSG sampai Iya, hari kalau ini? kita lihat dari hari Senin sampai dengan hari ini sebenarnya secara turnover ini nggak berbeda jauh ya. Kemarin pun ditutup di 8 triliun, hari ini pun kembali ditutup di 8 triliun. Kalau misalkan kemarin itu IHSG ditopang oleh peningkatan kesehatan di atas 2%, diikuti oleh teknologi dan energi. Hari ini teknologi dan energi kembali menjadi pemberat. Walaupun Melesat. energi pelemahannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan teknologi dan juga transportasi. Dan memang IHSG pada perdagangan hari ini pemirsa dan juga Safrina, sejak awal memang IHSG sudah merosot Merosot, tajam karena memang betul. pagi hari ini kita baru saja mendengarkan rilis inflasi Amerika Amerika Serikat Serikat. yang kembali naik. Dan kalau kita lihat dari dalam negeri ini Big Four ataupun saham-saham dengan big cap hari ini sejak awal perdagangan sudah masuk ke zona merah. Ini sepertinya memang para investor mengambil sikap wait and see jelang pengumuman suku bunga Bank Indonesia juga karena memang inflasi Amerika Serikat sudah kembali naik, Masih ada ya. artinya terbuka kembali peluang untuk The Fed bisa menaikkan suku bunga acuan dan itu juga artinya akan membuka peluang BI juga untuk turut menaikkan suku bunga acuan. Kurang lebihnya seperti itu dan tadi sampai dengan sesi satu saja setelah 1 jam dibuka itu 8 saham kita ARB hingga akhirnya hari ini ditutup di 6.914. Ini pun masih belum tembus ke level resistensinya di 6.940. Jadi memang Hmm. masih jauh nih untuk ditempuh. Jadi Anda menyebutnya level resisten di Iya, 6.940 ya. Tadi Anda juga menarik sekali menyebut memang sentimen IHSG ini masih karena para pelaku pasar mayoritas masih wait and see. mhm, Dari makroekonomi global masih lihat ternyata rilis inflasi Amerika Serikat masih tinggi, tenaga kerjaan masih besar. Lalu di satu sisi dari domestik juga ternyata rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia besok masih menanti-nanti bagaimana gerak moneter dan juga otoritas iya. menyambung mengenai BI 7 Days Reverse Repo Rate. Namun jika dielaborasi lebih lanjut, sebenarnya kalau dari sentimen global dan juga rilis inflasi Amerika Serikat ini bagaimana sih Syafinas mempengaruhi gerak IHSG secara Iya, overall? jadi sepekan ini, kemungkinan sampai dengan akhir pekan ini, inflasi Amerika Serikat pastinya masih akan menghantui masih akan menghantui investor ya. Tidak hanya investor dalam negeri, tapi juga seluruh dunia. Ini karena memang inflasi Amerika Serikat berbalik lebih tinggi di awal 2023. Kenaikan biaya tempat tinggal dan bahan bakar berdampak ke konsumen dan ini yang menjadi hal yang meningkatkan inflasi Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kita lihat IHK dari Amerika Serikat di bulan Januari ini meningkat 0,5% jika dibandingkan dengan bulan Desember 2022 atau dibandingkan secara month to month. Hingga akhirnya inflasi Amerika Serikat kini justru berada di 6,4%. Dan menurut perangkat Fed Watch, para pelaku pasar memperkirakan akan terjadi kenaikan suku bunga setidaknya hingga 3 pertemuan Tiga ke kali. depan. FOMC ke depan ini akan ada 3 kali kenaikan. Makanya kemarin kan kalau misalkan kita lihat The Fed, pejabat-pejabat The Fed bilang kayaknya terlalu cepat atau Iya, terlalu untuk terburu-buru kalau menyimpulkan kita bilang kita sudah bisa menang melawan ada inflasi. interest rate Dan cut. hasilnya menjadi nyata gitu. Dan ini juga seiring dengan data tenaga kerja yang terus menunjukkan tren Menunjukkan. pertumbuhan di Amerika Serikat. Jadi nggak heran kalau inflasinya naik dan ya kita memang harus mengantisipasi kenaikan suku bunga lagi jadinya. Dan nggak hanya Amerika Serikat yang juga ditanti oleh investor, salah satunya yang dinanti oleh investor juga adalah inflasi Inggris. Hmm. Menurut konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics, inflasi Inggris akan melandai ke 10,3% year on year dari sebelumnya inflasi Inggris berada di 10,5%. Kurang lebih ini yang masih Hmm. menjadi um,
pengaruh bagi pasar dalam negeri. Ternyata masih tinggi sekali ya di 6,4%, padahal target Iya. dari The Fed sendiri masih ada di Di 2%. 2%. Jadi memang masih akan ada leveling kenaikan dari The Fed Fund Rate. Mungkin tadi juga Anda menyebutnya 3 kali lagi ya. 3 kali lagi 3 ke kali depan. lagi, dan memang terlalu early untuk menyebut bahwa The Fed sudah akan mulai melandai dan mungkin akan jinak dengan kenaikan suku bunganya, dan ini juga tentunya menjadi gerak IHSG juga jadi pelin-pelan ya melihat Iya. apa sih sebenarnya akan terjadi dari hawkish-nya The Fed, apakah sudah melandai, tapi ternyata tidak berdasarkan Tidak. data-data makroekonomi. Tadi juga Anda menyebut dari inflasi Inggris masih di kisaran 10,3. Jadi Iya, dan memang inflasi masih Inggris pun sangat masih tinggi. memiliki target di 2%. Nah, 2%. ini masih sangat jauh sekali. Tapi kan memang semua bank sentral ini masih berkaca ya, Iya. atau berpatokan kepada The Fed. Jika The Fed aja inflasinya atau Amerika Serikat aja inflasinya masih naik, ya itu masih menjadi PR besar juga untuk bank-bank sentral di negara lainnya. Baik, menarik sekali analisanya. Nah, itu dari global ya, Iya. makroekonomi global. Kalau dari domestik sendiri bagaimana? Karena kan Kamis besok juga ada rilis dari BI 7 Days Reverse Repo Rate, 8 Dewan Gubernur, dan juga tadi juga ada rilis cadangan devisa dan juga surplus perdagangan. Walaupun surplus 33 bulan, tapi kan kita memang melihat ada tren perlandaian ya net export di Indonesia. Bagaimana, Syaf? Dan tren perlambatan ini nggak hanya terjadi di bulan Januari ini, sebenarnya kemarin di Desember pun terjadi perlambatan gitu ya. Nah, saya akan coba bacakan dulu. Di hari ini diumumkan bahwa Badan Pusat Statistik mencatatkan neraca perdagangan Januari 2023 mengalami surplus 3,87 miliar US dollar. Ini adalah surplus perdagangan ke-33 kali ya, ataupun 33 bulan beruntun. Nah, kalau misalkan kita elaborasi lagi, apa sih peningkatannya? Yang pertama adalah dari ekspor. Ekspor kita meningkat menjadi 22,31 miliar US dollar. Ini lebih besar daripada impor kita, yaitu di 18,44 miliar US dollar di bulan Januari. Namun surplus tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan Desember 2022 yang mencapai 3,89%. Di bulan Januari ini hanya 3,87%. Jadi sebenarnya beda 0,02 miliar ya. Dan nilai ekspor Desember juga ini mencapai 23,83 miliar atau naik 6,6% secara year on year. Impor juga tercatat di 19,94 miliar atau turun 6,61% secara year on year. Nah, selain neraca dagang ini, walaupun surplus ini diprediksi sejumlah ekonom tidak akan berlangsung sepanjang tahun 2023 seperti yang terjadi di 2022 karena penurunan harga komoditas. Itu yang menjadi perhatian para investor. Dan yang selanjutnya adalah suku bunga tadi, di mana Gubernur BI Peri Warjio ini sebelumnya sudah memberikan kode suku bunga tidak akan dinaikkan lagi jika tidak ada kejadian yang luar biasa. Jika tidak ada, sayangnya inflasi Amerika Serikat meningkat, artinya peluang BI untuk menaikkan suku bunga menjadi lebih besar lagi. Karena kan kemarin kita ketahui juga terminal rate dari Bank Indonesia ini di angka 6%. Sekarang suku bunga Bank Indonesia berada di 5,75%. Kalau misalkan konsensus CNBC kan terbagi menjadi dua ya. 10 lembaga ini memprediksi bahwa akan bertahan di 5,75%, tapi 2 lembaga mengatakan akan naik 25 basis point. Jika naik menjadi 6%, harusnya sih sudah bertahan di level terminal rate tersebut. Tapi kalau misalkan inflasi Amerika Serikat melonjak, lalu mereka juga akan menaikkan suku bunga, BI akan meningkatkan kembali terminal rate ini. Jadi tren suku bunga tinggi di Indonesia juga bisa jadi masih akan berlanjut. Dan padahal itu yang kemarin Januari sudah bilang dari Gubernur BI sudah cukup memadai, tapi ternyata ada kejadian luar biasa. Rilis data tenaga kerja Amerika Serikat di 500 ribuan, inflasi Amerika masih di 6,4 yang mungkin sekali The Fed masih akan hawkish, dan juga kalau misalnya BI masih akan terus menahan dari suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate, kan capital spread-nya semakin tinggi, nanti jadi capital outflow lagi, rupiah juga akan semakin merana ya dikarenakannya. Tadi juga Anda menyebut IHSG untuk hari ini, Syaf, juga ternyata banyak sekali pengaruh pelemahannya itu karena secara sektoral perbankan memang mengalami imbas yang cukup dalam ya untuk pelemahannya. Anda bisa mengelaborasi sedikit mengenai hal tersebut? Kalau dari perbankan, selain karena memang aksi profit taking, tetapi juga karena memang aksi wait and see tersebut terhadap bagaimana suku bunga di Bank Indonesia nantinya akan putuskan. Dan pergerakan hari ini bisa dilihat sendiri, Safrina, BBCA melemah 0,84%. Ini kategori cukup tinggi karena BBCA memang memegang market yang cukup besar. BRI justru stagnan, BNI melemah 0,26%, Bank Mandiri BMRI melemah 1,45%. Memang perbankan tidak serta-merta menjadi lagar, tetapi karena bank big cap ini yang melemah semuanya, jadi turut
berpartisipasi dalam pelemahan IHSG selain sektor teknologi dan juga transportasi yang juga memimpin pelemahan sektoral hari ini. Jadi betul sekali Anda melihatnya gerak IHSG yang kembali ke level 6.800 tadi di penutupan sesi pertama, namun kembali menjadi 6.914 ini ternyata memang pergerakannya karena para pelaku pasar masih sangat-sangat wait and Wait see and see. melihat Dan kalau kita kebijakan lihat, moneter Bank Indonesia ya. betul. Kalau kita lihat secara teknikal pasti dia berbentuk grafiknya sideways. Berarti di Sideways. situ-situ aja, belum mau kemana-mana, belum tembus level resistance pun turun dari level support pun tidak. Gitu. Kapan ya akan tembus 7.000 ya melihat hal seperti ini? Apakah Wah. nanti dengan aja inflasi Amerika yang mungkin melandai, lalu juga BI gerakan otoritas moneternya juga akan robust dan lain-lain akan kembali lagi ke level 7.000 ya. Sembari menanti apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Dunia mengingat tingkat inflasi Iya. yang ada. Terima kasih banyak Syafira Sama-sama, analisa terhadap Safrina. IHSG hari Senin sampai Rabu sekarang dan juga kita menanti kabar baik dari IHSG sendiri ya bagaimana geraknya tembus ke level 7.000 kembali.